warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Kita kuliah pertama tentang struktur dan fungsi DNA ya. Saya kira ini materinya sudah sangat umum, maksudnya sudah pernah juga barangkali kalian dapatkan ya di baik dulu di S1 ya, mungkin juga anak-anak SMA juga sudah belajar tentang struktur DNA, mungkin juga anak SMP dulu. Jadi ini ilmu dasar ya. Ilmu dasar, kemudian nanti yang mendasari untuk kalian juga, untuk Anda semua, untuk kita semua dalam memahami tentang DNA. Karena sekali lagi, eh, biomedik itu yang pernah saya sampaikan, itu kaitannya dengan organ, kemudian di bawahnya lagi jaringan sel dan molekuler. Nah, DNA ini bagian dari molekuler, pemahaman kita tentang molekuler. Sekarang kita lihat DNA itu sebenarnya eh, apa ya? Maksudnya apa itu? Kita tahu bahwa DNA itu adalah atau sering disebut sebagai blueprint kehidupan. Blueprint itu berarti cetak biru. Cetak biru itu kalau kalau kita mau dahulu ya dulu kalau mau cetak koran itu ya newspaper itu dia harus buat cetak biru dulu. Dia harus buat master ya, master print namanya. Master print itu terbuat dari semacam plat ya, plat aluminium. Kemudian plat itu nanti kemudian memperbanyak ya, memperbanyak diri atau memperbanyak cetakan melalui plat itu di kertas-kertas sehingga dia beribu-ribu eksemplar ya. Tapi platnya satu. Jadi platnya satu ada dari aluminium itu. Zaman dulu kalau Anda kalian pernah lihat ada loyang gitu ya, loyang itu kemudian ada seperti koran gitu ya, itu adalah blueprint seperti itulah, master print dari sebuah koran. Itu zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak pakai lagi seperti itu ya. Hmm. Kalau sekarang sudah pakai file ya, pakai soft copy, soft file gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau blueprint itu mirip seperti yang plat tadi ya. Karena kalau kita sebut dia eh, soft file itu nggak cocok. Karena kalau soft file itu dia mainnya dia IT berarti dia. Tapi kalau blueprint itu seperti itulah. Eh, Secara sederhana itu DNA itu diartikan dia mengandung instruksi-instruksi untuk membuat protein. Jadi sekali lagi diingat bahwa protein asam amino itu dimulai dari DNA. Nah, nanti dari asam amino dari protein tersebut itulah yang menggerakkan menjalankan seluruh fungsi tubuh. Sejauh ini itulah yang dipahami ya oleh para ilmuwan. Entah nanti kalau ada lagi yang lain yang apa namanya tentang konsep kehidupan itu sendiri. Jadi ini boleh dikata DNA adalah blueprint kehidupan. Kehidupan itu ya semua yang hidup di tubuh manusia dari molekuler sampai ke makhluk hidup itu sendiri itu blueprintnya adalah DNA. Nah, orang memahami DNA. Nah, di mana posisi Tuhan ya? Nanti kan kalau seperti ini kan seolah-olah Tuhan tidak ada ya. Seolah-olah Allah itu oh ini tergantung pada DNA tidak. Jadi yang DNA itu dia tidak berdiri sendiri. Ada sesuatu yang menggerakkannya. Kalau orang ateis dia mengatakan alam semesta, orang ateis. Tapi kalau kita yang Islam ya nyebutnya Allah, kemudian yang agama lain Tuhan dan sebagainya, dan sebagainya.
Nah, struktur DNA ini diperkenalkan pertama kali tahun 1953, ya. Terkenal. Siapa tokohnya? Ada yang tahu? Jadi DNA itu dia harus dipahami dalam bentuk struktur, ya. Eh, jadi untuk mengerti fungsinya, maka kita harus mempelajari strukturnya. Ya. DNA itu eh, singkatan dari deoksiribonukleik acid. Di situ coba diperhatikan ada nukleik acid, ya, ada asam nukleat, kemudian ada deoksi, D ada oksi. Nanti ada RNA, ya, ada ribonukleik acid, berarti tidak ada deoksi. Kalau yang ini DNA deoksiribonukleik acid. Nah, tolong diperhatikan lagi, ya, diperlihat-lihat di sini pemahamannya seringkali mahasiswa bingung, ya, memahami DNA itu, memahami gen, memahami kromosom, ya, memahami eh, dan sebagainya, ya, inti sel, organel dan sebagainya dalam sebuah sel. Nah, perhatikan di sini, ini ada potongan, itu ada sel, ya, ada sel, ada kromosom, ada DNA, ada gen. Nah, perhatikan di situ gen. Gen itu bagian dari DNA. Jadi potongan-potongan DNA tertentu dia akan membentuk sebuah gen. Gen-gen tertentu akan memproduksi protein-protein tertentu. Jadi ada sekuen namanya. Nah, sekuen-sekuen inilah nanti yang akan eh, memproduksi protein, ya, menghasilkan protein dalam prosesnya yang kita sering kenal sebagai central dogma. Nah, yang mengenalkan pertama kali adalah Watson and Crick. Ini Watson and Crick ini mengenalkan modelnya seperti inilah, di mana di situ ada minor groove, ada mayor groove, ada lekukan yang kecil, lekukan yang besar. Ini, ya, ini seperti ini. Ini ada yang besar lekukannya, sama juga ini cukup lekukan besar, ini adalah lekukan kecil. Ini ada yang dimulai dari 3 aksen, ada yang 5 aksen. Dari 3 aksen, kemudian yang biru kita berakhir di 5 aksen. Sama juga di sini ada 3 aksen, yang hijau berakhir di 5 aksen. Kemudian di sini kita lihat ada yang garis-garis eh, horizontal, ya. Di situ menunjukkan apa? Ini ada AT, GC, TA, CG, dan seterusnya, ya, seperti ini. Ya, ini adalah pasangan. Ya, lihat berpasangan-berpasangan, ya. Nah, apa itu pasangannya nanti kita lihat. Nah, ini seperti berpilin, ya. Seperti resleting, ya. Resleting itu dia berpilin satu sama lain. Kemudian ini ada istilah basah, pasangan basah. Sini ada 10 pasangan basah. Kalau kita hitung tadi, ya, pasangan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini ada 10 pasangan basah. Ini berarti panjangnya, kalau diukur panjang itu 3,4. Ya, 3,4 apa ini hanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Atau saya tanya? Yang saya tanya pertama kali biasanya siapa? Yang tidak on cam, ya. Nah, ini Watson and Crick.
Jadi seringkali double helix, disebut double helix, double helix. Nah, mereka membuat modelnya seperti ini ditampilkanlah seperti ini bentuknya. Sekali lagi, ini dipahami strukturnya supaya apa? Supaya bisa diolah-olah, supaya dipahami fungsinya apa. Ya. Oke, sekarang tadi sudah kita bicara gen. Gen adalah kode genetik. Kode genetik itu tadi tujuannya untuk apa? Untuk memproduksi protein. Nah, kemudian ada pengulangan-pengulangan dari subunit tertentu nanti disebut sebagai nukleotid. Pasangan yang tadi kita sebut ini TA, GC, AT, GC, AT, GCG, CG, TA, GCG dan seterusnya ya. Ini khas untuk DNA ya. Pasangannya, pilinannya seperti ini, berpilin seperti ini. Kemudian di sini ada ini tadi yang AT, GC, ATA, CG dan seterusnya. Itu adalah ikatan hidrogen basa nanti masing-masing basa yang berikat membentuk ikatan hidrogen. Ya, itu umum secara umum ya. Nah, sekarang tadi kenapa kita belajar struktur DNA? Karena tadi ya, ini adalah boleh dikatakan sebagai sentral kehidupan, sentral penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Kalau kita mau bicara, kita membuat sebuah, misalnya kita akan melakukan apa namanya penelitian-penelitian ya, atau membuat sebuah apa namanya hal-hal baru yang berkaitan yang diatur dalam kehidupan ini melalui DNA, maka DNA-nya duluan yang kita lakukan, yang kita hulunya itu kita buat dari hulunya. Kalau hilirnya ada protein, hilirnya lagi ada protein itu ada protein lagi nanti ya, yang dideteksi secara fenotip membuat fenotip tertentu, maka genetiknya yang kita eh, perbaiki ya. Nah, pentingnya apa? Ini bisa bermanfaat untuk mengobati penyakit, ya, bisa mengobati penyakit. Pemahaman kita tentang DNA yang benar dapat mengobati penyakit. Kalau dunia apa, lain, bukan bahasa dunia lain, selain dunia kedokteran, itu bisa dunia pertanian ya. Dunia pertanian itu memanfaatkannya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas makanan, sumber makanan maksudnya ya. Misalnya padi, jagung, apapun yang bisa dilakukan, DNA-nya bisa diperbaiki, maka dilakukan dibuat pemahaman tentang DNA itu sendiri. Balik lagi ke sini, ya, gen kita ini adalah ada di dalam kromosom kita. Jadi tadi sudah gambarnya ya, gen ada di dalam kromosom. Nah, kromosom itu dibentuk oleh susunan kimia yang disebut sebagai DNA. Nah, DNA tadi kan berpilin-pilin ya. Berpilin-pilin, kemudian gennya itu ada di dalamnya berupa segmen-segmen, sekuen-sekuen ya. Dia panjang sekali. Satu sel itu panjangnya bisa 2 meter. Ya. Kalau kita rentangkan ya, pilinan tadi, DNA tadi panjangnya berapa? 2 meter. Nah, tadi saya katakan bentuknya seperti zipper. Ya. Double helix seperti zipper. Seperti resleting. DNA itu berupa molekul double stranded berisi dua polinukleotid, rantai polinukleotid yang berpilinan berjalan secara opposite, opposite, bersilangan ya,
posisi yang berbeda. Jadi satu sama lain nanti ada basa di sana. Basa ini nanti eh, ber, berpilin dua rantai tadi antara A dan T, adenin dan timin, ya. Kemudian ini kalau dia A dan T itu adalah double H bond, hidrogen bond, ikatan hidrogen yang double. Sementara C dan G itu ikatan hidrogennya adalah triple. Nah, jadi masing-masing pasangan ini nanti ya dia saling melengkapi satu sama lain. Nah, nanti masing-masing strand ini berisi informasi yang dibutuhkan untuk sintesis. Ya, tadi yang saya katakan sintesis protein ya, untuk replikasi, untuk membuat kopi baru yang dibutuhkan dalam proses di sentral dogma. Pada dasarnya begini ya, struktur DNA itu dia helix ganda. Kita ulangi lagi, kita resume lagi. Seperti tangga yang dipilin. Nah, kemudian ada unit pembentuknya. Jadi masing-masing satu perangkat itu ada yang disebut sebagai nukleotid. Satu unit tadi ya. Jadi satu untai DNA itu tersusun dari unit-unit yang berulang disebut sebagai nukleotid. Nah, tiga dari satu nukleotid itu terdiri dari tiga komponen. Jadi satu unit nukleotid ada tiga komponen. Yang pertama adalah grup fosfat, yang kedua grup ada gula deoksiribosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Grup fosfat ini adalah bagian yang menghubungkan satu nukleotid dengan nukleotid berikutnya. Sementara gula deoksiribosa itu adalah gula 5 karbon, ya. Dia punya struktur kimia ada karbonnya 5 dan membentuk backbone, ya. Backbone itu kalau boleh dikata kalau resleting itu yang memanjang ya, memanjang vertikal sebagai tulang punggungnya dari untai DNA tersebut. Sementara basa nitrogennya itu adalah bagian yang membawa kode genetik. Ada 4 jenis basa ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nanti adenin berpasangan dengan timin, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, ini kalau boleh kita bilang garis ini adalah backbone-nya double helix. Dari uraian tadi ya, itu ada fosfat, ada deoksiribosa, ada basa. Ini one strand, satu strand dari DNA. Ini apa disebutnya? Gambar ini disebut apa satu strand ini? Nukleotid. Nukleotid. Karena tadi kan tiga unsur, fosfat, deoksiribosa, gula, ya, dengan basa. Nah, nanti dia eh, ada gigi-gigi, itu gigi-gigi ya namanya. Ada basa nitrogen yang membentuk seperti nanti dipasangkan nanti ya, seperti resleting disebut. Jadi ada backbone-nya, kemudian ada gigi-giginya.
Ini yang disebut sebagai nukleotid. Nukleotid itu ada satu deoksiribosa bersama-sama dengan fosfat, ya, dan basa nitrogen membentuk satu nukleotid. Ya. Sekarang kita lihat ada deoksi. Oksi itu apa artinya? Lihat di situ ada O, berarti oksigen. D artinya dia apa? Deoksi. Nah, ini bisa kita lihat contoh ya pada ATP. ATP itu artinya apa? Apa kepanjangan ATP? Ada nitrifosfat. Nitrofosfat. Adenin trifosfat. Ada 3 fosfat di situ kan ada kuning-kuningnya. Hmm. Kemudian ada ribosa, ribose, ribos. Kalau tadi deoksi berarti dia ada oksigen yang terikat dengan apa? Deoksi. Ada yang tahu? Tanya ChatGPT. Kamu sambil nanya aja ke sana, nanti kamu bisa jawab nanti. Nah, satu strand DNA ini ada sebuah polimer nukleotid. Tadi sudah kita jawab ya dari satu nukleotid. Jadi one strand itu satu strand dia satu strand DNA disebut sebagai satu strand itu sebagai satu polimer dari nukleotid. Nah, satu strand tadi banyak jutaan nukleotid ya. Jadi bayangkan aja yang 2 meter tadi itu punya jutaan nukleotid. Ingat ya, fosfat, kemudian basa nitrogen, dan satu lagi gula. Gula. Ini nitrogennya tadi sudah kita apa namanya pahami ada purin dan pirimidin. Purin itu adenin guanin, dia punya strukturnya 2 cincin, kemudian yang pirimidin itu 1 cincin, sitosin dan timin. Atau kalau timin itu nama lainnya urasil. Kapan kita sebut urasil? Kapan kita sebut timin? Di RNA, RNA, Pak, di RNA urat. urasil. Nah, ini 4 basa nitrogen. Sudah tahu ya, sitosin, timin, adenin, guanin. Ini ada 2 tipe basa tadi, pirimidin dan purin. Lihat di situ ada cincinnya, pirimidin 1 cincin, purin 2 cincin. Itu ada nitrogennya, ya. Nitrogen para pirimidin ada berapa nitrogennya? 3. Ada 3. Nah, di sini ada 5. Di purin ada 5. Kemudian karbonnya pada pirimidin ada 4. Pada purin ada 5. Dan pada pirimidin ada oksi. Ini ya, sudah kita jelaskan tadi. Timin dan sitosin. Ini adenin dan guanin. Nah, sekarang 2 stranded. Dia
perlu diingat bahwa DNA itu memiliki dua strand yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau tadi satu strand itu dia labil ya, maka dia harus eh, menguatkan satu sama lain dengan cara apa? Gigi-gigi tadi yang berpasangan dia menyatu satu sama lain dalam sebuah ikatan hidrogen. Sebenarnya ikatan hidrogen ini lemah ya, tapi karena dia banyak, ada jutaan ikatan tadi, maka ya dia menjadi kuat, saling mengfitkan satu sama lain. Nah, kelemahan inilah nanti yang digunakan dalam apa? Bukan dalam ya, dalam proses sintesis protein tadi ya, central dogma tadi, maupun dalam proses nanti untuk deteksi ya, pada nanti kamu ada praktikum PCR ya. Jadi dia bisa dilepaskan ikatan tersebut. Nah, ini contoh gambar bagaimana sitosin dan guanin itu berikatan dalam ikatan hidrogen. Ditunjukkan dari garis-garis putus-putus. Ya. Oksigen dengan karbon, nitrogen dengan nitrogen, ya, dan oksigen dan nitrogen. Itu ikatan hidrogen. Nah, jadi selalu sitosin itu dengan guanin, adenin selalu dengan timin. Ini contoh adenin dengan timin. Nah, makanya ada istilah aturan chart graph. Jadi chart graph ini buat aturan adenin dan timin itu selalu bersama. Kemudian sitosin dan guanin juga selalu bersama. Tidak mungkin tertukar dia. Tidak mungkin sitosin dengan timin, kemudian guanin dengan adenin. Nah, tadi bicara tentang arah untai. Ini kan ada 5 aksen dan 3 aksen. Jadi sifatnya dia opposite. Opposite itu antiparalel. Berjalan dengan arah yang berlawanan. Nah, nanti kita bisa lihat ujung 5 aksen itu berakhir dengan gugus fosfat. Sementara ujung 3 aksen berakhir dengan gugus hidroksil atau OH pada gula deoksiribosa. Masih ingat tadi ya tiga, tiga tadi apa tadi? Fosfat, gula, Basa nitrogen. Basa nitrogen. dan nitrogen. Nah, jadi ada yang berakhir dengan fosfat, ada yang berakhir dengan gula deoksiribosa. Penting juga diingat bahwa arah 5 ke 3 itu penting untuk replikasi dan transkripsi DNA. Jadi nanti yang digunakan adalah arah 5 ke 3. Masing-masing sel punya 2 meter DNA. Jumlah sel di tubuh manusia ada berapa? 75 triliun. Kalau dikalikan 2 meter dikali 75 triliun, itu sama dengan 400 kali jarak matahari dan bumi. Jadi bisa kita bayangkan bahwa satu manusia itu punya apa? Punya panjang 2 meter dan 75 triliun. Sementara ini jarak antara bumi dengan matahari itu 150 miliar meter. Ya, silakan dibuka kalkulatornya.
Kalau masih cukup menghitung triliun, ya, itu bisa dikata 400 kali jaraknya. Berarti dia 200 kali bolak-balik antara bumi dan matahari. Tadi ini balik lagi ya, nukleotid. Dia punya tiga, fosfat, deoksiribosa, dan basa. Ini nukleotid, satu nukleotid. Ya, ingat ini satu nukleotid. Kemudian ini yang mendasar nanti. Jadi ada struktur. Dia adalah unit struktur dari asam nukleat. Ya. Ingat tadi nukleotid sudah tadi, kemudian nanti ada asam nukleat. Nukleotid terdiri dari tiga komponen, kemudian nukleotid nanti membentuk asam nukleat. Ini basa dari nukleotid purin, pirimidin, gula, nukleosid, ya, atau nukleotid. Nah, ini sentral dogma. Jadi fungsinya nanti untuk kehidupan secara general, kemudian secara operasional dia berperan pada sintesis protein. Jadi sentral dogma ini diyakini sebagai cara untuk menurunkan informasi genetik dari ibu, dari induk ke anaknya. Bukan dari ibu saja, tapi dari induk ya disebut induk itu semuanya. Nah, tubuh kita ini dijalankan oleh apa? Oleh enzim dan protein. Karena itulah enzim dan protein itu diproduksi oleh DNA. Karena itulah DNA dianggap sebagai hulunya dari enzim dan protein dan hulu dari kehidupan. Sentral dogma tentu tidak berlaku ya pada beberapa eh, contohnya virus ya. Jadi retrovirus yang dia membuat DNA dari RNA dari enzim reverse transcriptase. Inilah nanti yang diambil contohnya untuk manusia untuk dalam pemeriksaan PCR ya. Nah, dalam sentral dogma itu ada replikasi namanya. Jadi kalau kita bahasakan secara umum replika ya. Replika itu apa? Tiruan. Jadi kalau kita lihat ini ada HP, ini HP Jo, ini replika saja. Ini bukan asli, ya. Tapi di situ tiruan itu bukan maksud ya replika itu tidak bisa disebut sebagai tiruan, itu imitasi ya. Kalau tiruan itu imitasi. Replika itu cetakan, salinan. Ya. Tadi yang saya katakan, dibuat dulu ada platnya, kemudian di plat tadi dituliskan apa yang akan dicetak banyak, diperbanyak. Misalnya ada tulisan eh, eh, koran misalnya. Koran tuh nanti mau dibuat 10.000 tulisan koran tersebut. Maka dia direplika dulu. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya yang pertama enzim helikase itu memisahkan kedua untai. Setelah itu enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke setiap untai tersebut dan mengikuti aturan pasangan basanya. Hasilnya nanti apa? Hasilnya ada dua molekul DNA helix ganda yang identik. Jadi dibuat dulu yang satu nukleotid dipisahkan dulu, kemudian dibuat nukleotida baru dari enzim DNA polimerase. Lanjut kemudian proses transkripsi. Setelah disalin, ada salinannya, ditranskrip. Transkrip itu membuat molekul RNA dari cetakan DNA yang bertujuan untuk mengubah informasi genetik dari DNA menjadi molekul pembawa pesan RNA yang dapat digunakan oleh sel. Jadi karena dia harus transfer, ya, maka dibuat transkripnya dulu.
Jadi beratnya begini, kalau kita tahu nilai ya, transkrip nilai, kan seringkali mahasiswa itu ada transkrip nilai. Nah, kenapa dibuat transkrip nilai? Karena apa? Itu kan harus dibawa-bawa. Sebenarnya nilai itu dia cukup ada di institusi. Tapi karena dia dibutuhkan untuk di ke sana, sini, maka disebut transkrip nilai. Nilai itu sendiri adalah sebuah replika. Nilai itu sendiri adalah sebuah replika. Ini replikanya. Kemudian ini transkripnya. Bagaimana cara dia membuat transkrip? Kalau pada DNA ada enzim RNA polimerase yang menempel pada DNA, kemudian memisahkan untaiannya, kemudian RNA polimerase tersebut membuat molekul mRNA baru dengan mengikuti urutan basa DNA tadi, dengan perbedaan di situ ada urasil yang menggantikan timin. Nanti tenang aja, nanti akan jadi timin kembali nanti. Karena dia ada deoksi, pada deoksi ribonukleik asid itu dia akan menjadi timin kembali. Nah, kemudian ada proses translasi. Karena tadi pembawa tadi itu dia kan pembawa saja, fungsinya sebagai pembawa. Harus ditranslasikan kembali tadi. Eh, Jadi ibaratnya kalau sebuah kode-kode itu di 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 translate ya. Jadi ini adalah sebuah proses mengubah kode genetik tadi dari mRNA menjadi protein yang bertujuan membentuk protein fungsional yang diperlukan untuk semua proses seluler. Bagaimana caranya? Ribosom membaca urutan mRNA, ya. Nanti kan bantuan tRNA itu merakit asam amino menjadi rantai protein yang fungsional. Nah, nanti ada istilah gen ekspresi, ekspresi gen. Nanti pemeriksaannya ini beda lagi ya. Ekspresi gen itu paling banyak, paling sering menggunakan IHK namanya, imunohistokimia. Ada satu lagi cara yang jarang dilakukan, ya. Prosesnya seperti, eh, tapi ini jarang dilakukan karena dia lebih sulit. Nah, gen ekspresi itu artinya apa? Sekuen DNA tadi ya, yang berfungsi dia mengkode protein. Jadi ada produk dia, produknya adalah protein. Nah, protein itu nanti dia kan bekerja ya, bekerja apa untuk kehidupan tadi. Entah fungsinya apa saja nanti. Terserah apa nanti proteinnya apa, fungsinya apa. Nah, kerjanya itu dia ada di sel ya. Sel tadi kan banyak membentuk sebuah jaringan. Nah, dia nanti ketahuan bahwa gen itu bekerjanya baik atau tidak, ya, dari apa yang disebut sebagai ekspresi gen. Jadi, ekspresi gen itu merujuk pada apa? Sebuah proses, ya, yang memberikan kita informasi bahwa protein itu atau gen tersebut berefek pada sel tersebut. Jadi misalnya kalau kita eh, pengen tahu eh, ekspresi gen tertentu pada jaringan, ya, jaringan apa misalnya, jaringan ovarium misalnya, ya kita harus ambil jaringan ovariumnya dulu, baru kita periksa. Jadi pemeriksaannya levelnya level jaringan. Kalau yang tadi pemeriksaannya levelnya level sel. Ada lagi levelnya macam-macam levelnya. Level inti sel dan sebagainya. Jadi ada istilah up regulation sama down regulation. Up and down. Itu gambaran untuk ekspresi gen. Up itu berarti apa? Meningkat ya.
regulasinya meningkat, ada peningkatan regulasi, ada down regulation. Nah, ini kode genetik. Kode genetik itu adalah alfabet ATGC ATGC tadi. Makanya dibuat kode-kodenya supaya nanti memudahkan kita memahami. Jadi kode genetik itu ditulis dalam 3 huruf, ya, 3 letter words. Satu dari kata-kata yang berisi 3 huruf. Kata-kata berisi 3 huruf. Yang itu menggambarkan apa? Menggambarkan kode dari asam amino. Nah, kenapa kita ATGC tadi eh, yang tadi asam nukleat ya? Asam nucleic acid word ya. Kata dari asam nukleat itu terdiri dari 3 nucleated letters, dari 3 huruf nukleotid. Inilah yang disebut sebagai kodon. Ya. Jadi nanti diingat-ingat tadi ada banyak istilah, ada gen, ada kromosom, ada nukleotid, ada nucleic acid, ada kodon, ada kode genetik, ya. Nah, ini asam nukleat. Asam nukleat itu adalah informasi yang mendasar, molekul yang informasi mendasar dalam sel, dan semua kode genetik itu dibawa atau berada di dalam asam nukleat. Dan asam nukleat itu adalah polimer linear dari nukleotid-nukleotid. Jadi nanti kamu buat urutan ya. Urutannya dari mana? Dari kecil dulu sampai ke besar. Ya. Kemudian dari besar ke kecil. Dari mulai kromosom sampai ke kode-kode tadi. Nah, ini ada 2 tipe asam nukleat. Satu deoksiribonukleat dan yang kedua adalah ribonukleat. Tadi yang saya katakan ada O di situ. Apa? Kalau deoksiribonukleat itu gulanya adalah gula deoksiribosa. Gula segi 5, gula pentosa. Itu adalah deoksiribosa. Deoksi artinya apa? Tidak ada OH. Kalau ribosa berarti ada OH. Deoksi itu tidak ada O. OH. Oksigen. Oksigen yang terikat pada hidrogen. Pada 2 aksen. Posisi 2 aksen. Kemudian basanya adalah purin dan pirimidin. Sementara kalau RNA, besok nanti, kapan kita belajar di RNA, itu gulanya adalah ribosa. Jadi dia kemudian basanya purin dan pirimidin itu timin diganti urasil. Itu prinsip ya dari. Nah, ya perhatikan ya. Lihat saya ulang ini bolak-balik supaya nah, bedanya ada di mana. Nah, bedanya ada di satu OH ini yang kuning-kuning ini. Satu, ini yang dioksi O-nya tidak ada H saja. Ini ada OH, kalau yang RNA. Kemudian yang RNA ini urasil,
ya. Kemudian yang DNA itu adalah timin. Pirimidinnya, kepirimidinnya adalah timin. Kalau DNA, kalau yang RNA, urasil pirimidinnya. Baik, itu kuliah kita tentang struktur dan fungsi DNA. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit ya.